Sebetulnya di dalam RUEN itu roadmap-nya adalah kalau kita kaitkan dengan Permen KLHK itu kita menuju BBM yang lebih bersih, begitu ya. Nah, di situ ada target-target seperti penggunaan biofuel, bioaftur, juga kendaraan listrik. Jadi itu yang ada di dalam roadmap, di dalam RUEN maupun CAN gitu. Jadi termasuk target-target volumenya begitu ya. Itu yang ada di dalam RUEN. Nah, bagaimana strateginya? Seperti misalnya kita membangun secara bertahap SPBD, mengembangkan kendaraan listrik juga, kemudian menyiapkan kebijakan pengembangan kendaraan berbahan bakar etanol juga kereta api, begitu ya. Kita juga ada roadmap di sana. Kemudian juga angkutan massal, kemudian juga mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas, intelijen, transport system, itu juga, dan juga fuel economy standard, artinya menggunakan bahan bakar yang kualitasnya bagus, sehingga jarak tempuhnya itu cukup jauh begitu. Nah, itu yang ada di dalam roadmap CAN maupun RUEN, Mbak. Sempat dimention juga oleh Pak Sugeng begitu, mungkin salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk tadi ya mengurangi ataupun juga meningkatkan penggunaan untuk BBM dengan oktan yang lebih tinggi lagi adalah dengan melakukan subsidi kepada RON yang lebih tinggi begitu. Tapi di satu sisi tentu ini akan berpengaruh kepada mungkin anggaran juga, kemudian di satu sisi juga mungkin kalau kita lihat di tengah kenaikan harga BBM yang cukup tinggi saat ini mungkin agak lebih sulit begitu untuk diimplementasikan. Pak Joko, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana kata Pak Sugeng tadi ya, misalnya nanti ada jenis BBM jenis bensin itu hanya satu jenis, jadi tidak ada premium, pertalite, pertamax turbo, misalnya satu jenis saja. Ya kan BBM itu ada jenis solar, bensin, dan aftur serta minyak bakar begitu ya. Nah, misalnya sekarang ini kita bicara yang jenis bensin hanya satu spek saja. Nah, itu kan subsidikan bagi masyarakat golongan tertentu masih ada. Di dalam CAN RUEN itu, barang subsidi itu hanya untuk golongan tertentu. Jadi sekarang tinggal misalnya kalau nanti ke depan hanya ada satu jenis, maka mekanisme subsidinya. Jadi kalau di Malaysia itu BBM yang sama, kualitasnya tinggi, itu badan usaha ataupun perorangan yang mendapatkan subsidi, dia akan mendapatkan kartu. Jadi harganya itu sama di SPBU. Nah, bagi yang mendapatkan subsidi, dia akan mendapat diskon ketika dia beli di SPBU. Ada kuotanya di sana. Nah, ini kalau memang ke depannya akan ke sana, bisa copy paste sistem di Malaysia. Jadi BBM-nya satu jenis bensin, itu kualitasnya bagus. Yang dapat subsidi itu ada kartu. Jadi kalau belinya pakai kartu itu ada kuotanya dan ada diskonnya. Jadi di sana tidak diberikan uang BLT kepada masyarakat, tetapi diberikan kartu diskon, gitu. Nah, di situ tercatat. Jadi ketika dia beli jumlahnya berapa, sehingga pemerintah bisa menggantinya itu secara akurat. Konsumennya juga secara akurat, gitu. Memang konsumsinya mendaftar di suatu kantor, misalnya bus sekolah atau transportasi umum itu mendaftar. Sebulan per hari kuotanya berapa, per bulan berapa. Ini mungkin menarik kalau kita lihat mungkin dari segi hitung-hitungan budgetnya seperti apa begitu. Karena untuk subsidi dengan oktan yang rendah saja kita ketahui bahwa saat ini juga budget ataupun juga anggaran dari pemerintah juga sudah bengkak begitu di tengah kenaikan harga minyak dunia. Nah, apalagi dengan tadi skema seperti itu begitu ya, dengan untuk subsidi oktan yang lebih tinggi lagi. Seperti apa mungkin dari hitung-hitungan budgetnya sendiri begitu untuk saya akan ke Pak Joko. Sebetulnya tergantung kebijakan dan regulasinya ya. Sebagai contoh misalnya ya, untuk yang budget subsidi jenis BBM solar atau biosolar, itu kan clear, di DPR diketok 1 liter Rp1.000, kemudian volumenya berapa, 15 juta, maka itu subsidinya akan setahun 15 triliun, itu clear. Nah,
Kemudian kalau yang jenis misalnya BBM ya, nah sekarang harus clear siapa yang berhak menerima eh, subsidi tersebut konsumennya. Nah sekarang kan Perpres 191 sedang digodok nih, sedang disempurnakan siapa yang berhak. Nah kemudian juga masyarakat begitu ya. Nah yang mana yang berhak menerima gitu, apakah sepeda motor, sebulan itu berapa, sehari berapa. Nah itu kalau itu sudah ditetapkan regulasinya dan dihitung berapa jumlah orangnya, berapa kendaraannya, satu kendaraan berapa liter, itu maka akan bisa dihitung berapa jumlah subsidinya untuk jenis BBM bensin begitu. Nah itu yang perlu dihitung, ditetapkan kebijakan regulasinya, baru ditetapkan berapa budgetnya begitu. Nah, kecuali kalau misalnya bensin itu mau disamakan dengan solar, ya sudah itu bisa juga. Misalnya kuota nanti BBM satu jenis itu misalnya kualitas tinggi, kuotanya berapa untuk yang subsidi misalnya. Misalnya ditetapkan sama dengan solar 15 juta. Nah, subsidinya 1.000 misalnya, jadi subsidi fix itu maka budgetnya ditetapkan 15 triliun gitu. Konsumennya ya itu tadi ABCD. Nah, ABCD itu dihitung-hitung, oke total setahun sama seperti solar 15 juta KL misalnya. Nah, itu dia. Tergantung kebijakannya. Mau subsidi fix atau subsidi kepada konsumennya. Pakai apa? Pakai IT, pakai kartu dan sebagainya. Nah, kalau mau dibikin simple kayak solar ya gampang hitung subsidi budgetnya gitu.